Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Injil emang susah dijual. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Sebuah kabar berdasarkan peristiwa yang telah terjadi, sementara nasihat berbicara tentang cara, metode, langkah yang nampaknya menarik dan meyakinkan. Injil berdasarkan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus yang menjadi pusat iman, sedangkan nasihat berdasarkan hal terbaik yang bisa saudara lakukan. Injil berdasarkan pada apa yang Yesus sudah lakukan, sementara nasihat mengajarkan apa yang dapat saudara lakukan. Sangat jelas sekali perbedaannya, bukan? Hal ini jugalah yang disadari benar oleh Paulus. Bahkan Paulus menyebutkan pemberitaan Injil terlihat bodoh bagi dunia saat itu, maupun juga bagi gereja dan para pengkhotbahnya pada masa kini. Bagaimana mungkin perubahan dapat terjadi hanya dengan berulang-ulang menceritakan peristiwa kematian Yesus yang dapat mengubah sesuatu dan berdampak bagi dunia? Terlalu sulit untuk menghubungkan antara Kristus yang tersalib dengan peradaban manusia yang terus berkembang. Namun disinilah letak keagungan berita Injil yang Paulus beritakan. Kematian yang tragis ini justru merupakan kasih karunia bagi manusia dan dunia. Paulus tidak sedang halu ketika memberitakan Injil yang dianggap sebagai kebodohan oleh jemaat Korintus yang sangat menghargai kedudukan status sosial yang membanggakan. Paulus sadar Kristus yang disalibkan tidak nampak hebat dalam hal kuasa, pendidikan, kehormatan, maupun juga pendapatan. Paulus ketika menyampaikan betapa bodohnya pemberitaan Injil, dia tidak sedang berupaya untuk mengubah pola pikir mereka. Paulus tidak mau menawarkan Injil yang mewah atau apalah sebutannya demi mendapatkan persetujuan dan penerimaan mereka. Tapi sebaliknya, Paulus meyakini sepenuh-penuhnya meskipun pemberitaan Injil adalah kebodohan, namun baginya satu-satunya yang terpenting bahwa di dalam Injil setiap kita yang percaya kepadanya adalah orang berdosa yang dibenarkan di dalam Kristus. Kini tahu kan mengapa Injil susah dijual atau bahkan dipasarkan? Nggak apa-apa. Tapi kebenarannya adalah setiap mereka yang percaya kepada Injil diselamatkan dari dosa-dosa mereka, dan itulah kebutuhan terbesar manusia. Maukah saudara mempercayai akan hal ini? Amin.